Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap disampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya, umat yang beliau rindukan ini, senantiasa istiqomah dalam menjalani ketaatan kepada Allah dan dalam meniti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Islam Dian Didaktika, Bapak Suparjo MPD Bio, rekan-rekan pendidik SMP Islam Dian Didaktika, anak-anak yang Bapak sayangi, dan para penyimak, para pemirsa sekalian. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan lancar tanpa hambatan, meskipun kita menjalani puasa ini di rumah masing-masing. Kita melaksanakan tarawih di rumah, melaksanakan tilawah di rumah, melaksanakan sholat subuh, sholat isya, semua di rumah. Tapi tetap kita mampu melaksanakan itu dengan baik. Puasa yang telah Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian meraih takwa. Ayat Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, tentu rangkaian ayatnya sangat menarik untuk dipahami, sangat indah untuk didalami. Bahkan seorang penyair kelas kakap pun di zaman baginda Rasulullah SAW tidak mampu menandingi keindahan Al-Quran. Bicara tentang keindahan ayat ini, mari kita kupas bersama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang diseru untuk melaksanakan ibadah yang sangat berat ini adalah orang-orang yang beriman. Karena tanpa dengan modal iman, seseorang tidak akan mampu melaksanakan ibadah dengan syarat dan ketentuan yang cukup ketat dan berat. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Yang bersuami istri tidak boleh berhubungan suami istri, harus mampu menahan amarahnya, harus mampu menahan segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tanpa dengan dasar iman, sulit orang untuk melakukan itu. Di zaman baginda Rasulullah SAW pun, puasa itu diwajibkannya atau diperintahkannya atau ayat ini turunnya pada tahun kedua Hijriah. 1 tahun pertama, bagaimana menguatkan pondasi iman.
tahun yang kedua inilah baru diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Pertama yang menariknya, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, untuk puasa, khusus untuk puasa, kata perintah yang Allah gunakan ini menggunakan kata perintah pasif. Ini berbeda dengan perintah sholat, aqimis sholah, wa itaiz zakah. Sementara untuk puasa tidak menggunakan kata-kata perintah aktif atau amar yang aktif. Kita lihat ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Menggunakan kata-kata telah diwajibkan, tidak menggunakan kata-kata puasalah kalian. Ini bentuk kata perintah pasif. Dan Allah menguatkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kalian telah diwajibkan untuk berpuasa itu sebagaimana aku juga. Bahasa seperti itu kalau bahasa kita. Telah mewajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang yang beriman akan memahami ayat ini, akan memahami perintah ini sangat indah. Dia tidak merasa bahwa dirinya diperintah, tapi yang berbicara adalah keimanannya, sensitivitas keimanannya, sensitivitas jiwanya, jiwanya yang peka, jiwanya yang sensitif dengan panggilan iman, maka dia akan mudah melaksanakan ibadah puasa. Akan berbeda jikalau menggunakan kata perintah yang aktif. Berpuasalah kalian. Dibayangkan puasa itu, dia harus mampu menahan makan, menahan minum, menahan nafsu. Dan itu luar biasa panjangnya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Diperintahkan puasa baru tahun kedua Hijriah. Tapi inilah keindahan ayat ini, inilah kebijaksanaan Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Kalau bahasa kita, kalian jangan merasa dibebani dengan puasa ini. Bukan kalian doang yang sudah disuruh berpuasa, tapi orang-orang dulu pun berpuasa juga disuruh. Dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Daud, dan para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, semuanya berpuasa. Karena panggilan iman itu, oh iya, ternyata puasa sudah ada sejak zaman dulu. Sehingga karena yang berbicara iman, mereka melaksanakan puasanya dengan kesadaran diri. Sebagaimana juga Bapak Ibu guru, ketika berbicara kepada anak yang belum disiplin di sekolah, bisa menggunakan format atau struktur kalimat dari ayat ini, struktur ayat ini. Kita bisa saja berbicara kepada anak, kamu sekarang sudah menjadi siswa di sekolah ini, maka kamu wajib mentaati tata tertib di sini. Kakak-kakak kelas kamu juga seperti itu. Semuanya karena mereka patuh dengan aturan sekolah, mereka menjadi orang yang sukses. Formatnya seperti ayat yang tadi. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa, tidak merasa terbebani. Mengandung arti bahwa perintah harus bijak. Ini keindahan ayat Allah. Hadirin rahimakumullah. Lantas, karena dasarnya iman itulah, maka balasannya luar biasa.
Untuk ibadah-ibadah yang lain, Allah beri hitung-hitungan yang jelas. Sedekah dibalas dengan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Salat jamaah dibalas dengan 27 derajat. Untuk puasa as-saumu li wa ana ajzi bih. Kenapa? Karena yang berbicaranya itu adalah iman. Ini ibadah yang berat. Makanya janji Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, sepakat ahli hadis. Barang siapa yang shoma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, imanan, sekali lagi dasarnya iman, wahtisaban, dan berharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa terdahulu. Setahun dosanya, bisa jadi lebih dari setahun. Dasarnya iman. Sekali lagi, karena landasan dari puasa itu dasarnya iman, maka dia akan mudah dilaksanakan. Tidak terasa lemas, tidak terasa letih, tidak terasa loyo, tidak terasa lesu. Iman yang berbicara. Maka janji Allah sangat jelas, diampuni dosa. Dan derajat tertinggi, cita-cita yang hendak dicapai bagi orang-orang yang berpuasa, pertama la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang selalu awas, pribadi-pribadi yang selalu waspada dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang kedua adalah maghfirahnya. Bayangkan, seseorang yang sudah diampuni oleh Allah, luar biasa, ini nikmat yang tak terhingga. Bahkan kalau kita mau menghitung perjalanan hidup kita, misalnya ada yang hidupnya sampai 70 tahun, kemudian dia akil balik ketika usia 17 tahun, kemudian dia menjalani hidup berarti 53 tahun tertaklik, terikat dengan hukum, dan selama 53 tahun itu dia melakukan dosa. Entah itu setiap hari, entah setiap minggu, wallahu alam. Kalau dihitung seperti busa di lautan, tetapi di akhirnya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosanya. Apakah enggak indah kehidupan ini? Bahkan di saat malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita untuk memanjatkan doa. Jikalau puasa dijanjikan oleh Allah pengampunan atau maghfirah, maka kita iringi dengan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang mulia. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai maaf. Fa'fu anna ya karim, maka maafkanlah kami, wahai Allah Zat yang Maha Mulia. Ada perbedaan kata istighfar atau ghafaro, kata dasarnya, dengan afwa atau maaf. Kalau ghafaro, yaghfiru, mengampuni artinya. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau afwa bahasa Indonesianya artinya memaafkan. Memaafkan dosa-dosa kita. Bedanya, kalau ghafaro, dosa kita diampuni, tapi catatannya masih ada. Hanya tidak dihitung, tapi tercatat. Kita pernah meninggalkan sholat, kita pernah berdusta, kita pernah membentak orang tua. Semua tercatat oleh malaikat. Tapi kalau afwa, catatan itu dihapus.
Ini lebih tinggi lagi afwa. Makanya di malam 10 malam terakhir Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada juga yang menambahkan sebagian para ulama dengan karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Gak masalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena la'allakum tattaqun. La'alla dalam ilmu nahud kategori taraji, berharap. Harapan kita dengan melaksanakan ibadah puasa adalah tattaqun. Sekali lagi ini kalimat yang indah, kata yang sangat indah. Tattaqun, agar kalian bertakwa. Menggunakan fi'il mudhari'. Mudhari' artinya menggunakan pendekatan waktu sekarang dan yang akan datang. Ini mengandung arti ketakwaan itu bukan hanya selesai setelah puasa atau berlaku selama melaksanakan ibadah puasa, tetapi sampai takwa itu berlangsung sampai kepada kehidupan yang akan datang. Continue. La'allakum tattaqun, agar kalian terus bertakwa. Karena takwa itu adalah sebaik-baiknya perbuatan, dan pelaku takwa atau muttaqin adalah semulia-mulianya manusia. Kama qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Panjang membahas masalah takwa, tetapi yang pasti puasa ini cukup berat, tapi buahnya luar biasa. Diwajibkan hanya kepada orang-orang yang beriman, dan buahnya adalah takwa. Buah ranum, buah yang terindah, yang manfaatnya bisa kita rasakan selama di dunia serta untuk bekal di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Walaupun itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.